Dari kota ke kota lainnya paling hanya beberapa jam, bahkan beberapa menit saja. Akan tetapi ternyata di dunia pernah ada alat transportasi yang lebih cepat, yaitu urap. Pernahkah kita mendengar urap? Ya, urap adalah salah satu transportasi yang lebih cepat di dunia untuk memperjalankan Isra Mi'raj. Ternyata tidak hanya kita saja yang berwisata, Rasulullah pun juga berwisata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita pernah ada yang naik pesawat yang cepat ternyata tidak hanya kita saja yang berwisata, tetapi Rasulullah pun berwisata. Cerita orang diajak oleh Allah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menuju Sidratul Muntaha dalam semalam saja. Nabi Muhammad menempuh perjalanan dalam semalam saja. Isra Mi'raj merupakan salah satu hiburan untuk berjalan untuk Rasulullah setelah mengalami masa kesedihan atas meninggalnya istri dan tangannya terluka. Rasulullah menuju langit ketujuh, melihat surga dan neraka. Layaknya orang yang berwisata, pasti membawa oleh-oleh. Rasulullah pun membawa oleh-oleh berupa sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sebelumnya Nabi Muhammad menjalankan sholat 50 rakaat dalam sehari menjadi 17 rakaat sehari. Sholat merupakan oleh-oleh yang berharga. Sholat menjadi pembedaan antara orang Islam dan kafir. Sholat seperti sabda Nabi, apabila sholat kita baik, maka amalan kita juga baik. Maka
maka sholat kita jangan sampai lalai agar nanti disayang Allah, dimasukkan ke dalam surga. Demikian cara menjadi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di antara kalian ada yang pernah naik pesawat. Pesawat itu merupakan salah satu alat transportasi tercepat di dunia. Akan tetapi di dunia pernah ada alat transportasi yang lebih cepat, yaitu buruk. Pernahkah kita mendengar buruk? Ya, buruk adalah salah satu alat transportasi dari Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perjalanan yang disebut Isra Mi'raj. Ternyata tidak hanya kita saja yang berwisata, Nabi Muhammad pun diajak Allah berwisata. Dalam semalam saja Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menuju Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh. Karena Isra Mi'raj tersebut merupakan hiburan Nabi Muhammad setelah mengalami kesedihan, yaitu paman dan istrinya meninggal. Rasulullah muncul 7 lapis langit, melihat surga dan neraka. Layaknya orang berwisata pasti pulang membawa oleh-oleh. Nabi Muhammad pun pulang membawa oleh-oleh berupa sholat 5 waktu, yaitu subuh, asar, dan maghrib. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sebelumnya Muhammad menjalankan dalam sehari 50 rakaat karena pengurangan Allah menjadi 17 rakaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat merupakan oleh-oleh yang sangat berharga, karena sholat menjadi pembeda orang kafir dan orang Islam. Bagaimana sabda Nabi, apabila sholat kita baik, amalan kita akan dianggap baik dan dimasukkan ke surga. Sebaliknya, apabila sholat kita buruk, amalan kita akan dianggap buruk, kelak dimasukkan ke neraka. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
apapun agar disayang Allah dan dimasukkan ke surga. Demikian ceramah singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di antara kita ada yang pernah naik pesawat terbang untuk berpergian wisata atau silaturahmi keluarga. Pesawat terbang itu merupakan alat transportasi yang cepat dan memudahkan kita berpergian dengan pesawat dari kota ke kota lainnya. Hanya beberapa jam, bahkan beberapa menit saja. Tetapi ternyata di dunia ini pernah ada alat transportasi yang lebih cepat, yaitu buruk. Nah, pernahkah kita mendengar buruk? Ya, buruk adalah salah satu transportasi dari Allah untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perjalanan yang disebut Isra Mi'raj. Ternyata tidak hanya kita saja yang berpariwisata, tetapi Rasulullah pun diajak berwisata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam semalam saja Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menuju surga Makkah, yaitu langit ketujuh. Padahal jarak yang harus ditempuh Rasulullah untuk menuju Masjidil Aqsa diperlukan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan pada zaman itu. Tetapi ini ditempuh oleh Nabi Muhammad hanya semalam. Ini semua tentu atas kehendak Allah. Karena Isra Mi'raj tersebut merupakan salah satu bentuk hiburan untuk Rasulullah setelah mengalami kesedihan, yaitu meninggalnya istri dan pamannya tercinta. Rasulullah pun menuju 7 lapis langit untuk melihat surga dan neraka. Layaknya orang yang berwisata, setelah pulang pasti membawa oleh-oleh dari Allah. Rasulullah pun membawa oleh-oleh setelah berisra mi'raj berupa salat wajib 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sebelumnya Rasulullah menjalankan sholat dalam sehari 50 rakaat. Karena kemurahan Allah, maka menjadi 17 rakaat dalam sehari. Hadirin yang dirahmati Allah, salat ini merupakan oleh-oleh yang sangat berharga. Karena salat ini menjadi perbuatan, menjadi pembeda antara orang Islam dan kafir. Sebagaimana sabda Nabi, apabila salat kita baik, maka amalan kita semua dianggap baik oleh Allah dan kelak akan dimasukkan di dalam surga. Tetapi sebaliknya, apabila salat kita buruk, maka semua amalan kita dianggap buruk oleh Allah dan kelak akan dimasukkan di dalam neraka. Karena salat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karenanya, marilah kita jaga salat kita. Jangan sampai kita lalai dalam salat. Dalam keadaan apapun, janganlah kita meninggalkan salat agar disayang Allah dan dimasukkan dalam surga. Demikian ceramah singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, siapa penakut bahwa di dunia ini adalah laki-laki yang lebih tepat adalah buruk yang digunakan. Buruk adalah salah satu alat transportasi dari Allah untuk Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang disebut Isra. Allah menjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Jordania Utara. Yaitu langit ketujuh. Rasulullah pun membawa oleh-oleh. Terus dari berisra mi'raj, Dari Isra Mi'raj yaitu sholat wajib sholat wajib 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sebelumnya Nabi Muhammad menjalankan sholat 50 rakaat dalam satu hari. Karena kemurahan Allah menjadi 17 rakaat. Wah, selamat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian naik pesawat adalah alat yang tercepat. Yaitu buruk adalah kendaraan Nabi Muhammad untuk perjalanan Isra Mi'raj. Lalu apakah Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj adalah perjalanan menuju Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang yang sholat akan masuk surga, orang yang tidak sholat akan masuk neraka. aku lihat
Mungkin di antara kita ada yang pernah naik pesawat terbang untuk bepergian wisata atau silaturahmi keluarga. Pesawat terbang merupakan alat transportasi tercepat dunia. Kita bepergian dengan pesawat dari kota ke kota lain paling hanya beberapa jam, bahkan beberapa menit saja. Akan tetapi ternyata di dunia pernah ada alat transportasi yang lebih cepat, yaitu buruk. Pernahkah kita mendengar buruk? Ya, buruk adalah salah satu transportasi dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan yang disebut Isra Mi'raj. Ternyata tidak hanya kita saja yang berpariwisata, tetapi Rasulullah pun diajak berwisata oleh Allah dalam semalam saja. Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menuju Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh. Padahal jarak yang lalu ditempuh Rasulullah untuk menuju Masjidil Aqsa diperlukan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan pada zaman itu. Akan tetapi ini ditempuh oleh Nabi Muhammad hanya semalam saja. Ini semua atas kehendak Allah. Karena Isra Mi'raj tersebut merupakan salah satu hiburan untuk Rasulullah setelah mengalami masa kesedihan, yaitu meninggalnya istri dan pamannya tercinta. Rasulullah menuju 7 lapis langit melihat surga dan neraka. Layaknya orang yang berwisata, pasti setelah pulang membawa oleh-oleh dari Allah. Sebelumnya Rasulullah menjalankan sholat 50 rakaat dalam sehari. Karena kemurahan Allah, maka menjadi 17 rakaat dalam sehari. Hadirin yang dirahmati Allah, sholat ini merupakan oleh-oleh yang sangat berharga. Karena sholat menjadi pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi, apabila sholat kita baik, maka semua amalan kita dianggap baik oleh Allah, dan balasan sholat itu adalah syurga. Tetapi sebaliknya, apabila sholat kita buruk, maka semua amalan kita pasti dianggap buruk oleh Allah dan kelak akan dimasukkan neraka. Demikian. Karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karenanya, marilah kita jaga sholat kita, jangan sampai lalai sholat dalam keadaan apapun. Janganlah kita meninggalkan sholat agar disayang Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Demikian ceramah singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat Sekian jika telah menghilangkan hal itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Afaran Salfa Syahidah dari kelas B1. Mau belajar tentang Isra Mi'raj. Udah pada tahu belum Isra Mi'raj itu apa? Ya, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu menuju teratur Mekah, yaitu langit. Oleh apa yang dibawa Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj? Oleh-olehnya adalah sholat wajib 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sebelum Rasulullah menjalankan sholat dalam sehari 50 rakaat, karena kemurahan Allah makan dari 17 rakaat. Hadirin yang dirahmati Allah, sholat itu penting bagi kita semua. Apabila kita baik, maka semua anak kita dianggap baik oleh Allah dan kelak akan dimasukkan di dalam surga. Tapi apabila kita buruk, maka semua anak kita dianggap buruk oleh Allah dan kelak akan dimasukkan di dalam neraka. Demikian ceramah singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kalian naik pesawat? Pesawat adalah alat transportasi yang terdapat di dunia. Namun zaman Nabi ada alat transportasi yang lebih cepat, yaitu bulog. Bulog adalah alat transportasi yang diciptakan Allah untuk perjalanan Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ke-7. Dalam Isra Mi'raj, Nabi membawa sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagi orang yang sholat makan masuk neraka, namun bagi orang yang tidak sholat makan masuk neraka. Demikian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau lihat. Oh. Waalaikumsalam
Dibantu pakai mic bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah. Mungkin di antara kita ada yang pernah naik pesawat terbang. Untuk yang Turun pesawat terbang merupakan alat transportasi yang paling cepat. Tetapi ada transportasi yang lebih cepat dari pesawat, yaitu pernahkah kita mendengar buruk adalah salah satu transportasi yang diberikan Allah kepada Rasulullah untuk melakukan perjalanan Isra. Tidak hanya kita saja yang berpariwisata, Rasulullah juga dipercayakan Allah untuk berwisata dalam satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sholat 5 waktu. Apa saja? Rasulullah sholat 50 rakaat. Sekarang diberi keringatan oleh Allah 17 rakaat. Itu sebagai pembeda bagi kita dengan orang kafir. Teman-teman, apabila sholat kita baik, maka baik pula amalan kita. Jika sholat kita buruk, maka buruk pula amalan kita. Buruk pula amalan kita. Nah, demikian yang bisa Alifah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat.
Siap ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan pembeda. Sholat pembeda antara orang mengerjakan sholat. Kemudian demikian yang bisa Aisyah sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di antara kita ada yang pernah naik pesawat terbang baik untuk berwisata atau
kasih sayang Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian ceramah singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, saya mau bercerita tentang Isra Mi'raj. Kalian ada yang pernah pesawat atau belum? Aku belum pernah. Pesawat itu kendaraan yang paling cepat sedunia. Tapi ada yang lebih cepat, namanya Buraq. Buraq itu kendaraan yang paling cepat yang dipakai Nabi Muhammad untuk perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh atau disebut Sidratul Muntaha. Langit ketujuh perjalanan itu disebut Isra Mi'raj. Nabi Allah hadiah dari Allah untuk perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh atau disebut Sidratul Muntaha. Perjalanan itu disebut Isra Mi'raj. Kenapa Allah memberi hadiah Nabi Wisata Isra Mi'raj karena Nabi sedang bersedih ditinggal istri dan pamannya meninggal dunia. Nabi membawa oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Tak boleh aku lupa selama-lamanya. Hadir yang dirahmati Allah, sholat itu membedakan muslim dan kafir dan mencegah keji dan mungkar. Maka Nabi bersabda, kalau sholat kita baik, amalan kita juga baik, bisa masuk surga. Kalau sholat kita jelek, amalan kita juga jelek, bisa masuk neraka. Maka jangan pernah tinggalkan sholat dimanapun kalian berada. Demikian supaya bisa masuk surga. Demikian cerita dari saya, semoga